Artinya, dan janganlah engkau Muhammad menyolatkan jenazah orang-orang munafik yang mati di antara mereka abada, selamanya. Jadi selamanya Nabi Muhammad dan para pengikutnya tidak boleh menyolatkan jenazah orang yang munafik. Wala takum ala qabrihi, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburannya untuk mendoakan atau memohonkan ampun terhadap dosa-dosa orang munafik itu. Innahum kafaru billahi wa rasulih, sesungguhnya status orang munafik itu tidak muslim lagi, tetapi mereka telah kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wa matu wa hum fasikun, dan mereka matinya mati fasik. Tahu mati fasik, Pak? Apa itu fasik? Janganlah engkau Muhammad menyolatkan jenazah orang-orang munafik yang mati di antara mereka selamanya, kata Allah. Maka sejak turunnya ayat ini, tidak ada lagi dalam sejarah penyolatan kepada jenazah setiap orang yang munafik yang telah meninggal dunia. Kenapa? Karena orang munafik itu statusnya bukan muslim lagi. Mereka sudah keluar dari akidah Islam. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruh, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al ilahul haqqul mubin, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum, wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alamatul munafiqi thalathun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurus Badan Dakwah Islamiyah Pertamina Pusat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, masih mendapatkan bermacam-macam kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga
sampai saat ini kita masih dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Alhamdulillah, kita baru saja selesai melaksanakan satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur dengan berjamaah. Dan setelah itu kita melanjutkan dengan kewajiban yang lain, yaitu bertolabul ilmi. Karena dalam Islam menuntut ilmu syariah itu hukumnya wajib. Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu akan memperoleh kebaikan, hendaklah dia bertafaqquhu fiddin, yaitu mempelajari agamanya. Mudah-mudahan seluruh ilmu yang kita peroleh dari para guru-guru kita bermanfaat dalam kehidupan kita, dan semoga di dalam kubur nanti menjadi cahaya dan di akhirat memberikan syafaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, apa kabar Bapak Ibu semuanya? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Saya sudah cukup lumayan lama tidak berkunjung kemari, kurang lebih mungkin sudah setahun ya. Saya terakhir kemari itu tahun 2016. Sekarang sudah 2017. Jadi pas 1 tahun, alhamdulillah. Pada kesempatan taklim yang singkat ini, saya akan menyampaikan kajian yang aktual saja, yang lagi hangat belakangan ini dibahas orang, terutama yang paling hangat adalah tentang bahaya kemunafikan. Jadi temanya bahaya kemunafikan. Bapak Ibu, saya tertarik menyampaikan tema ini sebenarnya terkait dengan spanduk-spanduk yang banyak bermunculan di masjid-masjid, khususnya di DKI Jakarta ini. Kita ada melihat spanduk yang bertuliskan, masjid ini tidak menyolatkan jenazah orang yang munafik, tanpa harus diperinci siapa sebenarnya orang munafik yang dimaksud dalam spanduk itu. Maka saya sebagai seorang dai, seorang ustadz, merasa terpanggil untuk menjelaskan bunyi spanduk itu, walaupun yang nulis bukan saya, tetapi merasa berkepentingan untuk menjelaskan tentang spanduk itu, dan saya pikir itu sangat aktual ya pada kesempatan ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, barangkali pengurus masjid membuat spanduk tidak menyolatkan jenazah orang munafik berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, terutama di dalam surat At-Taubah ayat 84. Di dalam ayat ini memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
wa la tusalli ala ahadin minhum mata abada wa la takum ala qabrihim wa la takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasiqun. Artinya, dan janganlah engkau Muhammad menyolatkan jenazah orang-orang munafik yang mati di antara mereka abada, selamanya. Jadi selamanya Nabi Muhammad dan para pengikutnya tidak boleh menyolatkan jenazah orang yang munafik. Wala takum ala qabrihi, dan janganlah engkau berdiri di atas kuburannya untuk mendoakan atau memohonkan ampun terhadap dosa-dosa orang munafik itu. Innahum kafaru billahi wa rasulih, sesungguhnya status orang munafik itu tidak muslim lagi, tetapi mereka telah kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, wa matu wa hum fasikun, dan mereka matinya mati fasik. Tahu mati fasik, Pak? Apa itu fasik? Hah? Iya, fasik ini adalah orang yang melanggar sesuatu yang dia sudah ketahui, itu fasik. Dia sudah tahu ini dilarang oleh Allah tapi dilanggar, itu namanya fasik. Jadi orang munafik itu matinya mati fasik. Nah, pengurus masjid itu barangkali mengambil nas dari ayat ini, tetapi sayangnya di spanduk itu tidak dijelaskan siapa orang munafik yang dimaksud. Saya curiga, jangan-jangan ya itu ada kaitannya dengan situasi dan kondisi Indonesia hari ini, terutama Jakarta, yang berkaitan dengan masalah kepemimpinan. Karena memang munasabah ayat ini bisa kita baca di dalam surat An-Nisa ayat 138 dan 139. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, basyiril munafiqin bi anna lahum adzaban alima. Muhammad, sampaikan kabar, sampaikan berita kepada orang-orang munafik itu, sesungguhnya mereka di akhirat nanti akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan azab yang sangat pedih. Lalu siapa yang dimaksud orang munafik dalam ayat ini? Lanjutan ayatnya kata Allah, alladzina yattakhidhunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin, yaitu orang-orang Islam yang menjadikan pemimpinnya dari kalangan orang-orang kafir, min dunil mu'minin, dan mereka menyingkirkan orang-orang yang beriman. Ini korelasi ayatnya. Jadi di dalam surat At-Taubah ayat 84 haram menyolatkan jenazah orang munafik. Kemudian dalam surat An-Nisa 138 dan 139, di antara ciri orang munafik itu dijelaskan oleh Allah adalah yang mengangkat pemimpinnya dari kalangan orang-orang kafir. Dan kalau kita bicara ayat ini, ternyata ini Bapak Saudara bukan tinjauan fikih. Ini pendekatan akidah. Ini akidah, bukan fikih. Jadi kalau kita mengkaji ayat-ayat tentang munafik, itu bukan bicara hukum-hukum, bukan bicara fikih, tapi ini bicara akidah. Ternyata persoalan kepemimpinan ini bukan persoalan hukum, bukan persoalan fikih. Kepemimpinan dalam ayat ini adalah menyangkut akidah. Sampai Allah katakan tadi, basyiril munafikin, sampaikan kabar kepada orang munafik, bi anna lahum adzaban alima, sesungguhnya orang munafik itu diazab dengan azab yang pedih, karena mereka
mengangkat pemimpinnya dari kalangan orang kafir. Saya mau jelaskan asbabun nuzul. Kenapa ayat 84 ini dari surat At-Taubah tadi turun? Saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ayat ini berkaitan dengan ketika meninggalnya seorang tokoh munafik di zaman Nabi yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dijelaskan dalam ayat ini, dalam hadis, lamma tufiya Abdullah bin Ubay, tatkala meninggal dunia seorang tokoh munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, ja'abnahu Abdullah bin Ubay ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu ayyutiyahu qamisahu yukaffinu fihi abah. Begitu meninggal Abdullah bin Ubay bin Salul ini, datanglah putranya yang bernama Abdullah bin Ubay kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngapain datang kepada Rasul? Minta tolong diberikan sehelai kain untuk dijadikan kain kafan. Berarti saat itu kesulitan kain, datang kepada Rasul minta kain anaknya ini yang bernama Abdullah. Lalu fa'atahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kain itu kepada putranya Abdullah tadi. Lalu dikafanilah ayahnya tadi. Thumma sa'alahu ayusalli alaihi. Kemudian setelah selesai dikafani jenazah Abdullah bin Ubay bin Salul ini, anaknya datang lagi kepada Rasul memohon kepada Nabi untuk bersedia menyolatkan jenazah ayah kandungnya Abdullah bin Ubay. Bagaimana sikap Rasulullah? Selanjutnya, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusalli alaihi. Lalu Rasul berdiri hendak menyolatkan jenazah Abdullah bin Ubay tadi. Berdiri Nabi. Begitu Rasul berdiri mau menyolatkan jenazah Abdullah bin Ubay ini, tiba-tiba faqama Umar Al-Khattab radhiyallahu an berdiri. Ngapain? Mencolek pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicolek. Ya, dicolek. Seakan Umar ini mengingatkan Nabi. Kata Umar, ya Rasulullah, apakah Anda akan menyolatkan jenazah orang ini yang dalam catatan sejarah orang ini adalah terkenal sebagai orang yang munafik? Maka berkenan dengan peristiwa ini, lalu Allah turunkanlah ayat tadi, wala tusalli ala ahadim minhum mata abada. Janganlah engkau Muhammad menyolatkan jenazah orang-orang munafik yang mati di antara mereka selamanya, kata Allah. Maka sejak turunnya ayat ini, tidak ada lagi dalam sejarah penyolatan kepada jenazah setiap orang yang munafik yang telah meninggal dunia. Kenapa? Karena orang munafik itu statusnya bukan muslim lagi. Mereka sudah keluar dari akidah Islam. Nah, pertanyaannya, apakah setiap orang munafik itu tidak boleh kita solatkan? Begini, para ulama membagi munafik itu kepada dua bagian. Berapa, Pak? Dua bagian, dua golongan. Yang pertama ada namanya nifaq i'tiqadi, ada nifaq akidah. Kalau nifaq akidah ini pelakunya yakhruju minal millah, dia sudah keluar dari akidah Islam, artinya dia tidak muslim lagi.
Siapa? Coba kasih contoh Pak. Siapa contoh orang yang terjebak kepada kemunafikan akidah? Siapa? Misalnya begini, saudara-saudara, kalian kalau muslim jangan mengangkat pemimpin dari kalangan orang kafir, karena Allah Subhanahu wa taala melarang, mengharamkan dan memvonis kafir kepada pelakunya, vonis munafik kepada pelakunya. Lalu yang bersangkutan mengatakan, ini ayat mah sudah basi, ini ayat tidak relevan dengan kehidupan sekarang, ini ayat berlaku di zaman Nabi saja. Dia tolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengan sadar dia menolak ayat itu, maka orang yang bersangkutan sudah termasuk nifaq i'tiqadi, munafik yang akidah. Terserah mau yang bersangkutan terima apa tidak, tidak urusan sama kita. Tapi secara akidah Islam, orang ini sudah keluar dari akidah Islamiyah. Jadi Pak, untuk murtad itu tidak perlu kita membutuhkan pernyataan. Saya keluar dari Islam, tidak perlu. Dengan dia menolak ayat-ayat Allah, ya sudah cukup bukti bahwa yang bersangkutan itu adalah nifaq i'tiqadi, nifaq yang akidah tadi. Nah, orang-orang yang seperti ini yang termasuk dalam ayat 84 surat At-Taubah tadi, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada. Kalau dia tiba-tiba mati setelah bikin pernyataan itu, ya tidak hidup, mati langsung, maka dia termasuk nifaq i'tiqadi. Lain halnya kalau dia masih hidup Pak, taubat dia, itu lain cerita. Tapi kalau habis bikin pernyataan itu dan dia meyakini pernyataannya seperti itu, mati, itu sudah masuk kepada nifaq i'tiqadi. Yang kedua, ada namanya nifaq amali, nifaq perbuatan. Nah, kalau yang ini termasuk nifaq yang kecil, pelakunya la yakhruju minal millah, dia tidak keluar dari akidah Islam, status dia masih muslim, tapi berdosa. Kenapa? Melakukan perbuatan-perbuatan munafik. Yang mana perbuatan munafik? Di antaranya kata Rasulullah apa? Alamatul munafiqi talatun. Tanda-tanda orang munafik itu 3. Yang pertama, idza haddatsa kadzaba. Kalau dia bicara selalu bohong. Yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji tidak menepati janji. Dan yang ketiga, wa idza tumina khana. Kalau dia diberikan amanah, kepercayaan, dia berkhianat. Ini masih tergolong kepada nifaq yang amali, bukan nifaq i'tiqadi. Kalau itu nifaq amali, ya, nifaq perbuatan. Nah, orang ini, nah setiap kita kan kadang-kadang ada di antara kita berdusta, ada nggak? Bapak Ibu pernah nggak berdusta? Sering nggak? Sering. Dosa nggak? Kita termasuk munafik nggak? Iya, setengah munafik. Ya, kita sudah melakukan perbuatan munafik. Cuma kita ini tidak termasuk kepada nifaq yang i'tiqadi tadi. Kita belum keluar dari akidah Islam. Kita masih muslim. Karena tidak ada pembangkangan kita terhadap penolakan terhadap ayat-ayat Allah. Cuma kita digoda syaitan, ya kan? Kita melakukan dosa, ya, kita berbuat dosa karena bujukan setan, bukan sebagai bentuk pembangkangan kita. Jadi beda ini. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, berarti karena kita kalah dengan setan. Tapi kalau kita membangkang, membantah ayat-ayat Allah, kita menolak ayat-ayat Allah, nah ini yang keluar dari akidah Islam.